Pernah nggak sih kamu lagi rebahan sendirian di kamar, tatapan kosong ke langit-langit, sementara di kepala, rasanya kayak ada pasar malam? Duh, tugas belum kelar. Gimana kalau besok presentasi gue gagal total? Jangan-jangan dia mikir gue aneh ya, atau yang paling klasik. Gimana kalau aku nggak cukup baik buat semua ini? Padahal, semua itu belum tentu kejadian kan? Tapi anehnya, kita udah stres duluan. Nah, selamat datang di Club Overthinking. Ternyata, kita semua pernah, atau bahkan sering, jadi korban dari pikiran kita sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya overthinking itu? Ini bukan sekadar mikir banyak hal. Overthinking itu lebih mirip kayak memutar ulang film yang sama di kepala. Tapi filmnya tentang kesalahan masa lalu, atau skenario terburuk di masa depan. Kita jadi sutradara sekaligus penonton untuk drama yang kita ciptakan sendiri. Masalahnya, otak kita itu canggih, tapi kadang suka salah paham. Otak nggak bisa bedain mana ancaman nyata dan mana imajinasi buruk yang kita putar terus-menerus. Akibatnya, tubuh kita ikut bereaksi. Jantung jadi deg-degan, napas jadi pendek, perut mual, susah tidur. Bahkan badan terasa capek banget, padahal seharian cuma rebahan. Kenapa? Karena secara mental, kita baru aja lari maraton dari kejaran skenario-skenario negatif di kepala. Lalu, kenapa sih kita, terutama generasi sekarang, gampang banget terjebak dalam lingkaran setan ini? Pertama, tekanan sosial dan era perbandingan. Kita buka media sosial, lihat teman posting pencapaian baru, lihat influencer pamer liburan mewah, atau lihat orang seumuran udah punya bisnis sukses. Secara nggak sadar, kita langsung membandingkan diri dan merasa tertinggal jauh. Pikiran kok gue gini-gini aja ya, mulai menghantui. Kedua, banjir informasi. Setiap hari, otak kita dibombardir ribuan notifikasi, berita, opini, dan tren baru. Dari notif kerjaan, chat teman, sampai berita viral yang bikin cemas. Otak kita jadi nggak punya waktu buat istirahat dan memproses semuanya dengan tenang. Akhirnya, semua informasi itu bertumpuk jadi kebisingan di kepala. Dan yang ketiga, ini yang paling sering gak kita sadari, takut akan kegagalan. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa gagal itu adalah aib, sesuatu yang memalukan. Padahal, kalau kita lihat sejarah orang-orang hebat, mereka justru belajar paling banyak dari kegagalan. Rasa takut gagal inilah yang membuat kita terus-menerus menganalisis setiap langkah. Takut salah, dan akhirnya nggak berani melangkah sama sekali. Oke, terus gimana dong cara menghentikannya? Apakah kita harus berhenti mikir sama sekali? Tentu nggak bisa, tapi kita bisa belajar mengendalikannya. Ini ada 3 cara simple, tapi sangat manjur, yang bisa kamu coba. Cara pertama, the brain dump, atau tulis semua yang kamu pikirkan. Seringkali, otak kita terasa penuh dan berantakan, karena semua pikiran itu cuma berputar-putar di dalam kepala. Coba deh, ambil buku catatan atau buka notes di HP, lalu tulis semua yang lagi kamu cemaskan. Sekecil apapun itu. Anggap saja kamu lagi memindahkan sampah dari dalam kepala ke atas kertas. Proses sederhana ini bisa sangat melegakan dan membuat masalah terasa lebih jelas dan tidak sebesar yang kita bayangkan. Cara kedua, fokus pada apa yang bisa dikontrol. Ini prinsip yang luar biasa kuat. Kamu nggak bisa mengontrol apakah presentasimu besok akan disukai semua orang, tapi kamu bisa mengontrol seberapa baik kamu mempersiapkannya. Kamu nggak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kamu bisa sepenuhnya mengontrol bagaimana kamu meresponsnya hari ini. Dengan memisahkan mana yang bisa dan tidak bisa dikontrol, kamu akan berhenti membuang energi untuk hal-hal yang di luar jangkauanmu. Dan cara ketiga, latih mindfulness atau kesadaran penuh di saat ini. Ini cara paling gampang buat menarik diri dari pusaran overthinking. Saat pikiranmu mulai liar, coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam selama 3 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan-lahan. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Perhatikan 5 hal yang bisa kamu lihat di sekitarmu, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang bisa kamu dengar. Teknik sederhana ini ampuh untuk memaksa pikiranmu kembali ke masa sekarang, bukan terjebak di masa lalu atau masa depan. Pada akhirnya,
Kita memang tidak akan pernah bisa sepenuhnya berhenti berpikir. Itu mustahil. Tapi, kita bisa belajar untuk tidak tenggelam di dalam lautan pikiran itu. Kita bisa belajar menjadi pengamat, bukan menjadi korbannya. Karena terkadang, pikiran-pikiran yang kamu anggap sebagai masalah besar itu sebenarnya hanyalah sinyal dari dirimu sendiri yang butuh jeda, butuh istirahat sebentar. Ingat, overthinking tidak akan pernah mengubah masa lalu, dan juga tidak bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Satu-satunya yang pasti adalah, overthinking bisa mencuri kebahagiaan dan kedamaianmu hari ini. Jadi, lain kali kalau pikiranmu mulai terasa ribut dan berisik, berhentilah sejenak, tarik napasmu, dan katakan pada dirimu sendiri, sudah cukup. Sekarang waktunya untuk hidup di momen ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.